Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillazi wafaqa ibadahul mu'minin li'adil amali sholihat wa syarah sudur awlihil muttaqin bil imani wa jabi rasulullah minal hikmati wal ayat wa kasyafal qulubi ahbabi hababal jahalati wa dhalalah wa yasar lahum minal baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat washkuruhu ala ma azdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha a'la darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi adhar wa li ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idolih amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa taqwa washkuruhu farabih man syakara wasgalu asinatakum bidikri fasaihi man dzakara wa qawlu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Qala Abdul Mawahid Asy-Syadili al-ibadah ma'al mahabbati dunya su'ul qadri wa ta'ab jawarika faya wa in kasurat qalilatan wa inna ma hiya kasiratun fi wahmi sahibiha wa hiya suratun bila ruhi wa asbahun qaliyatun ghairu qaliyah. Sadaqallahul azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama kita banyak memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak bertahmid, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Karena pujian kepada Allah tidak ada yang paling dicintai pujian yang mengandung doa. Pujian juga mengandung keagungan, kemuliaan. Kalimat pendek gampang diucapkan, tetapi besar manfaatnya. Sampai diucapkan 3 kali, boleh 7 kali, sampai menjadi keseluruhan surat Al-Fatihah
menjadi kebiasaan-kebiasaan untuk membaca. Ini mukadimah. Alhamdulillah kita niatkan hidup di dunia ini penuh dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Selain orang beriman tidak akan mendapatkan apa arti syukur. Maka disebutkan orang kufur. Orang kufur itu tidak mengerti nikmat, maka disebut kufur nikmat. Kafaru itu bisa disebut kafir, bisa disebut kufur. Sekarang kalau kita melihat bagaimana kalau orang susah itu bisa ngomong alhamdulillah. Kalau orang kena musibah, kena beban itu bisa ngomong alhamdulillah tidak? Tidak lain mengeluh ini kufur. Nah, kufur ini bagian daripada disebut orang yang tidak bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur itu berarti inna ada bilasati, sungguh-sungguh sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kalau orang tidak syukur itu azab Allah sangat pedih. Udah sakit ditambah sakit, udah melarat ketimpa melarat, udah fakir ketimpa fakir. Contohnya udah fakir, utang nggak bisa bayar. Itu disebut inna azabi la syadid. Siksa Allah itu di dunia. Tapi kalau orang yang sudah bersyukur di permukaan bumi ini, nikmat apa? Syekh Badai mengatakan ni'amillahi wa idholi, nikmat-nikmat yang mendapatkan fadilah keutamaan. Siapakah nikmat yang dapat keutamaan? Yang mengetahui betul nilai syukur itu kalimat alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah yang kedua, bersyukur lagi ketika dia mati, ya, dibebaskan dari siksa kubur, nggak ada hisab, dibangkitkan di mahsyar, alhamdulillah, karena dia dapat naungan, dilun, nggak kepanasan, nggak kelaparan. Kemudian lagi ditimbang lagi, ada kalimat alhamdulillah, itu di mizan. Ternyata dia melihat timbangannya banyak syukurnya daripada ngeluh. Orang mengeluh itu timbangannya makin berat buruknya. Nah, apa yang menimpamu, apa yang sudah terjadi itu takdir Allah. Makanya kalau di dalam satu ilmu disebutkan antara kodok, kodar, ya, kodar, kodok baru takdir dari irodat. Kodok, kodar, kodok baru irodat. Tiga. Apa yang irodat? Apa yang disebut kodok? Apa yang disebut kodar? Ini ketentuannya ketika dia masuk melewati sirat. Jadi perhitungannya nanti di sirat ini yang memutuskan apa lebih kuat kodoknya,
apa lebih kuat qadarnya, apa lebih kuat iradatnya, apa dia kuat kehendaknya kepada Allah, apakah dia percaya dengan ketetapan Allah, apakah dia menerima ya apa yang dikehendaki Allah, kehendak manusia, ketetapan Allah dinamakan qada. Iradat itu apa yang Allah menghendaki. Ini ketentuan di sirat. Ini waktu di mizan, timbangannya baik guru ini hampir sama gitu. Beda tipis. Jadi sirat ini memutuskan 3 perkara ini. Kalau dia suka mengeluh terus nggak pernah dia merasa cukup, nggak pernah merasa terima dengan keputusan Allah, ini sudah menginjak kakinya itu sudah miring jembatannya. Ini butuh alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini betul-betul orang mendapatkan prioritas keutamaan dari Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala, dia selalu bersyukur. Bukan menentang, bukan putus asa, bukan lari dari ketentuan atau memaksa kehendak, atau percaya kehendak itu ada yang menakdirkan ketetapannya. Siapa yang buat kaya? Siapa yang buat miskin? Siapa yang membuat kamu sendirian? Siapa yang mempertemukan kalian? Kalau kamu main di dalam permainan dunia ini, pasti kamu banyak kehendak daripada ketetapan Tuhan. Maka syukur itu diletakkan apa yang telah diputuskan Allah, selalu mengucapkan tahmid alhamdulillah. Dengan alhamdulillah maka mengangkatlah kalimat. Karena sirat ini rambut satu dibelah 7. Tajamnya itu lebih tajam daripada silet atau pedang. Tidak akan selamat. Kalau tidak ada kendaraannya, tidak selamat. Apa kendaraannya? Kendaraannya amal soleh. Apa amal soleh itu kendaraannya? Apa yang biasa dilakukan di dunia ini sebagai amal soleh? Ibadah kepada Allah, kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ini alhamdulillah. Ini yang baru kendaraannya. Maka menjadi 7 ayat. Nah 7 ayat ini kan berarti untuk menutup daripada 7 rambut satu di belakang. Jadi yang mengangkat dia sampai menyeberangkan ke sirat itu dengan kecepatan cahaya yang menyambar, itu dari amal soleh. Bukan dari logikamu, dari kepinginmu, tidak bisa. Satu kali langkah nyemplung. Ini ketentuan neraka atau surga tergantung di sirat. Setelah mizan, dan semua akan mengalami. Itulah alhamdulillah, ketika dia lewat selesai, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah lagi. Kenapa alhamdulillah lagi? Karena dia sudah masuk di pintunya surga. Babu royan, dibukakan pintu surga royan. Babu jannah, pintu surga dibuka.
Di situ baru ngomong alhamdulillah. Ini hakikat alhamdulillah yang sudah dirasakan ketika di dunia ini. Nikmat-nikmat dalam hati, itulah nikmat surga. Apakah neraka itu? Neraka itu hatimu yang gak pernah tenang, hatimu yang terus dirundung kesedihan, kesalahan, dosa, dan masalah, dan banyak lagi. Itu adalah neraka. Kalau tidak cepat diperbaiki, bersyukur kepada Allah, ya alhamdulillah nggak masuk. Nggak bisa. Dari kuburan sudah gelap, kemudian di mahsyar sudah terbakar, kemudian di mizan peti-peti yang gelap gulita itu yang menemani kamu, hitam semua. Ya jelas sudah kalau masuk surga. Mana alhamdulillah tidak ada. Maka kita sering membaca alhamdulillah, alhamdulillah, bahkan menjadi aurat-aurat, wirid-wirid yang sudah diberikan. Ini mukadimah dulu. Kemudian yang paling ringan, kalau kita nggak bisa baca 500 kali satu hari, cukup menurut Al-Imam Sahibul Ibad wal-Ibad Al-Ibad wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, cukup kita baca subuh 21 kali. Cukup. Kemudian duhur kita baca 22 kali. Berapa kali? Kemudian asar kita baca 23 kali. Kemudian maghrib 24 kali. Baru isya 10 kali. Jadi kalau lihat itu hitungannya 100 kali. 100 kali ini sudah merupakan mahar mas kawin yang besar. Kalau memang terus menerus dia mengamalkan, gak ada susah lagi, gak ada beban lagi, gak ada kebingungan, gak ada lagi. Karena ini sudah dalam kurun 5 waktu ini sudah dipenuhi tambahan-tambahan bonus, yang mana bonus itu dapat jaminan dari Allah karena referensi yang kuat dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Kalau kita mengambil semua ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang ada sanad, artinya sanad itu yang jelas siapa guru mereka, siapa yang memimpin mereka, dan siapa yang ditolong mereka, dan siapa yang berhubungan dengan mereka, ini yang disebut sanad. Sampai kepada Sayyidul Wujud, Al-Imam Al-Mawjud, Nurul Wujud, Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ngambil dari buku, bukan nggak boleh. Ambil dari Google atau Facebook atau Instagram, ya sekarang nggak perlu repot. Tetapi sebenarnya itu bagian-bagian yang bukan tidak boleh. Kalau kita salah mengambil obat, jadi seperti orang jual obat juga, obat itu terjual macam-macam. Tapi ini katanya ini obat untuk ini, akhirnya dimakan tanpa resep dokter, tanpa ini, ada kesalahan, timbul komplikasi. Inilah amal-amal yang belajar tanpa guru tadi dan merasa sombong. Selama dia tidak pernah rendah kepada seorang guru, maka dia adalah orang yang sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan.
Itulah tanda-tanda orang yang gak punya guru. Kalau orang punya guru, dia gak keluar dari konteks koridor itu. Apa yang dikerjakan guru, tentangkan guru itu yang selalu mengikuti sampai mendapatkan jabatan-jabatan itu dari Tuhannya. Berkat alhamdulillah. Nah, ya sudah kita terangkan sebelumnya bagaimana fadilah Fatihah itu sebelumnya. Makanya setiap doa apapun yang tidak memuji Tuhannya, ya, yang tidak ditutup lagi memuji Tuhannya, maka doa itu tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, diiringi lagi dengan sholawat. Kalau kita dibuka dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat, tidak sampai lagi doa itu sampai ke tangan Allah, kecuali terhijab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala al-ikhlas siran min siri istawda'tu qalba man ahbabtu min ibadi. Keikhlasan itu, ini firman Allah, keikhlasan itu rahasiaku, dan rahasiaku aku simpan di dalam hati orang-orang yang aku cintai dari hamba-hamba. Dari Habib, dari Al-Hasan Abdul Qasim Al-Qushairi yang berasal dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita ini datang ini di majelis ini, ya tanpa diketahui dan disadari, kalian punya 1 juta rahasia. Rahasia itu hati kalian masing-masing. Nanti akan diungkap pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu lembaran mushaf-mushaf itu keluar semua, draft-draft yang kamu simpen. Berapa macam keinginanmu di majelis itu keluar semua. Sebesar apapun, sebiji atom pun yang disembunyikan atau yang tersirat atau di lintasan, itu kamu nggak bisa lari. Tidak butuh saksi. Tidak butuh saksi. Kalau ini dituangkan semuanya, apa niat kalian masing-masing? Makin banyak keinginanmu di majelis itu, ya makin banyak cacatnya. Jadi yang digandaki oleh Allah Ta'ala, tolabul ilmu faridah ala kulli muslim. Utlubul ilmu walau bisid. Jadi menuntut ilmu ini dikuatkan dengan wajib. Senang tidak senang, suka tidak suka. Seperti orang sholat 5 waktu. Sakit kek, tertidur kek, atau lupa, semua yang dilakukan punya kepentingan, enggak punya kepentingan, sehat atau sakit. Tentu kamu sebagai orang yang beriman, sholat itu wajib. Minta apa? Kalau 5 waktu itu minta apa? Mengerjakan ibadah
berat, ngantuk, atau ketinggalan, kodok, minta apa, ada keinginan. Kalau sudah ngantuk-ngantuk ada keinginan. Yang ada cuma berat. Begitu mau sholat berat, kerja ditinggalkan berat, ya nggak sholat salah, meninggalkan sholat salah, hanya berat. Begitu pula kedudukan orang menuntut ilmu ini. Punya hajat atau nggak punya hajat nggak peduli. Kamu sakit nggak peduli. Apakah kamu melaksanakan atau tidak? Kalau tidak melaksanakan berarti gugur. Sedangkan menuntut ilmu itu kalau ditinggalkan tidak bisa dikodok. Yang ditinggal itu bisa diganti. Dengan udzur, dengan alasan ini nggak bisa diganti. Sekali lagi. Sedangkan sama wajibnya, sedangkan sholat masih bisa diganti. Dengan ilmu yang terlepas hari Jumat yang lalu tidak sama dengan Jumat sekarang. Jumat yang nanti ke depan itu tidak ditemui lagi Jumat ini. Disitulah keutamaan kemuliaan ilmu tadi. Maka jelas jaminan dari Allah Ta'ala tadi, satu langkah jalan ke surga. Jaminannya ini, satu langkah betul-betul dia bertobat, diampuni dosanya. Kemudian segala hajat-hajatnya dari segala penjuru, kalau memang betul-betul menuju Allah, dibukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Jaminan. Oh, satu langkah sudah masuk surga. Ya kan? Kalau sholat tadi masih diperiksa 5 waktu sudah cukup apa belum, banyak pokoknya atau buah, khusyuk atau tidak, itu kalau sholat. Padahal ilmu lebih penting daripada sholat. Sekarang banyak orang sholat tapi nggak ada ilmunya, ada sesat, disebut al-ibadah, ngawur sholat, nggak ada tuntunannya, nggak ada aturannya. Yaitu amal yang makin banyak makin dihamburkan seperti debu yang berterbangan. Ya percuma sholat banyak tapi nggak ngerti, kalah sama yang 2 rakaat, ngerti ilmunya. Artinya paham betul rukunnya, syaratnya, cara tawajuhnya, cara takarrubnya, cara takbirnya, cara ibtidanya, ruku dan sujudnya. Semua dilakukan dengan dasar akidah, keyakinan dan syariat. Maka itulah yang disebut orang-orang yang harus wajib belajar. Yang untung siapa? Wong dia saja sudah diampuni Allah Ta'ala. Lo belum minta ampun, keluarganya, semua saudaranya, anak-anaknya, ya, orang tuanya meninggal, tuh dapat kiriman itu. Paket itu nggak habis-habis. Satu ayat itu dibagi nggak habis-habis. Itu utama. Satu ayat yang dipahami lebih besar dari besarnya dunia saisinya. Jadi kalau kamu ngirim paket itu, misalkan Gunung Mas di Jayapura kirim ke makam, itu hapus kan? Ini dunia saisinya. Itu satu ayat. Kalau orang nggak paham tadi satu ayat ini, berulang-ulang dia tidak tahu, menganggap itu tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Gembira, padahal belum minta ampun tuh sama orang tuanya. Langsung bangkit orang tuanya, dikasih pakaian surga, dikasih pakaian perhiasan surga, dikasih rumah surga, dikasih tempat duduk surga, didudukkan mereka, suruh menyaksikan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu anak-anak.
Sebaliknya, kalau anaknya maksiat, langsung dibawakan timah, langsung dicor sama timah orang tua. Oh, kalau nggak ngerti itu, lihatnya salah untuk ilmu, cor pakai timah. Kalau untuk apa? Kalau kamu kirim paket kok timah? Ini salah niat. Maka disebutkan barang siapa yang berilmu hanya semata-mata menginginkan dunia, pantas duduk di neraka. Ya yang dikirimkan ini banyak di neraka. Nah, harus ada ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah, ya sudah akan diberikan semua. Maka keluarganya, anaknya jadi soleh-soleha, semua akan menjadi anak-anak yang baik. Kalau memang dia sungguh-sungguh menuntut ilmu, semua keturunannya pasti ada salah satu yang akan jadi wali Allah. Nah itu jaminan. Dia tidak jadi wali nggak masalah, tetapi keturunan ada yang jadi wali. Itu jaminannya lagi. Makanya kita lepaskan dulu tali ikatan-ikatan dunia ini agar kita ini mendapatkan yang lebih besar dari apa yang kamu inginkan, sehingga kamu tidak akan berkeluh kesah. Tidak ada artinya. Karena aku ciptakan dunia itu bisa selebar sayap nyamuk. Jadi kalau orang paham itu ya, maka bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin taqini sholihan. Ya berkat siapa? Tambah lagi ada selawatnya, ya. Selawat kepada siapa? Selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ada selawat Bariyah, selawat Taufiq, selawat Mansur, selawat Nur, selawat Fatih, selawat Munjiat, selawat Burdah, macam-macam. Lupa dapat bunga itu, kalau dapat bunga, tahu bunga taman. Jadi bunga taman itu, kalau kamu lihat taman itu bunganya 1 juta macam. Nah itu selawatnya buahnya itu. Dan bunganya nanti bisa nari-nari, bisa ngomong, bisa nyanyi. Di surga itu bisa nyanyi. Ya, diajak berteman, bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa menghibur, bisa nari. Nah, yang tidak pernah kamu impikan, kamu lihat di muka bumi. Maka banyaklah berselawat, khususnya pada hari Jumat. Jumat adalah saat-saat hari yang ijabah mustajab. Jadi kalau berdoa pada hari Jumat itu pasti diterima. Itu. Bahkan sudah ikut keluarganya, sahabatnya semua, wala ali wa sahbihi ajmain, semua keluarganya, sahabatnya semua ikut, rombongan semua dijemah bena-bena, dihimpun semua jaminan. Maka kita langsung menyambungkan lagi, kita himpun, dan tadi sudah mau ditanyakan. Pertama adalah kedudukan ilmu, yang kedua adalah kedudukan amal, yang ketiga kedudukan manfaat, yang kelima, keempat adalah kemuliaan atau kemudorotan. Empat ini mempunyai sifat masing-masing dan manusia condong yang masing-masing.
Kalau kita lihat itu kita himpun ilmu syariat, tarikat, hakikat, marifat. 4. Sifat ilmu syariat apa? Sifat ilmu tarikat itu apa? Sifat ilmu hakikat itu apa? Sifat ilmu marifat apa? Diterjemahkan bahasanya ilmu, amal, manfaat, kemuliaan. Satu. Apakah betul kita ini kalau bicara menuntut ilmu, kita harus bertanya, apakah betul kamu ini menyiapkan waktumu yang begitu banyak untuk mendalami ilmu? Ketika orang ahli ilmu melihat bahwa kamu adalah orang yang disebut menuntut ilmu, ternyata dia ini yang nomor 2. Ternyata berjalan dengan amal. Yang ketiga, ketika dilihat ilmu tidak, amal tidak, ternyata ngambil manfaat. Ambil manfaat. Aneh. Ketika dilihat lagi ilmu tidak, amal tidak, manfaat tidak, tapi ingin mulia, ingin mulia. Kalau kita betul-betul menjalani schedule ini, ilmu bil amal, ilmu itu niscaya akan diamalkan. Dan apabila tidak diamalkan, namanya ilmu tidak manfaat. Ketika mendapatkan ilmu, kita tidak mengamalkan dan kita tidak melaksanakan, ilmu ini adalah disebut orang mandul. Sudah nikah tapi mandul, tidak berbuah. Tapi mengatakan dia berilmu, tapi sebenarnya dia hanya menunggu pohon ini yang tidak berbuah ini tinggal kematian, tidak manfaat. Dilihat lagi disebut amal, tidak beramal. Apa yang dimaksudkan amal tadi, dilaksanakan amal tadi, ternyata amal tadi di luar konteks daripada ilmu. Banyak orang beramal tanpa ilmu. Tapi kalau dia itu dari awalnya betul-betul modulnya ini ada, dia membutuhkan modal. Modul tidak ada, modal tidak ada, modelnya. Modelnya kayak orang berilmu. Orang berilmu, modelnya saja. Nah, di sini dia selalu yang tidak punya manfaat. Seharusnya ilmu tadi manfaat, tidak bermanfaat, membakar dirinya sendiri. Ada orang beramal membakar dirinya sendiri. Kemudian kemuliaan, tujuannya menuntut ilmu tadi benar,
menuntut ilmu benar, beramal benar, ya benar. Manfaatnya dapat, terakhir salah. Mencari kemuliaan dunia, mencari kemuliaan sama manusia, mencari pujian sama manusia lo ini. Jadi yang 3 diperoleh ini tadi, iblis yang nomor 4 ini nunggu supaya kamu disesatkan. Wah, saya dapat barokah karena saya ngaji, saya ngamalkan, saya tidak pikir, saya baru tahu manfaatnya. Udah, ternyata dititikkan lagi, niatnya salah, disisipi. Sifat ujub, iri, dengki, hasud, ya, cinta dunia, lo kemana? Hanya berharap kemuliaan di hati manusia agar dipandang dia adalah orang yang berilmu. Yang kedua, agar dipandang orang yang beramal, agar dipandang dia itu orang yang manfaat. Padahal sama sekali yang harusnya kemuliaan itu walillahil izzati wal mursalin. Kemuliaan itu, izzat itu dari Tuhan. Kemuliaan. Jadi titik ilmu adalah pusatnya kemuliaan. Kemuliaan apa yang dimaksudkan? Walillahil izzati wal mursalin. Dengan Tuhanmu lah kamu mendapatkan kemuliaan dan menjadi orang-orang pilihan. Jadi bukan yang dimaksud manusia menghimpun manusia untuk mendapatkan pujian dan kehormatan, tapi dalam satu segi pujian yang kepada Tuhan kepadanya tidak ada. Ketika saat dia tidak diperhatikan, maka dia lari daripada Tuhannya. Ini sifat munafik. Wong alim ulama kok disebut munafik? Ini orang alim yang pura-pura alim, yang ulama pura-pura ulama padahal dukun. Ngerti? Sama sekali nggak ngerti, akidah nggak ngerti, ngaji nggak tahu, di mana-mana. Tapi banyak pengikutnya dan banyak dipercaya orang. Ternyata tukang ramal.